Jadi berbicara sistem akuntansi ya, sistem informasi akuntansi, maka kita nantinya berbicara sistem pengendaliannya gitu ya. Jadi berbicara sistem pengendaliannya di sini nantinya akan kita temukan ya berbagai jenis model pengendalian gitu ya. Jadi berbagai model jenis pengendalian yaitu ada pengendalian post COVID ya, kemudian pengendalian COSO dan pengendalian IRM gitu ya. Jadi ketiga jenis pengendalian ini merupakan pengendalian yang dalam hal ini lingkupnya adalah lingkup pengendalian sistem informasi gitu ya. Dan kita melihat di sini beberapa elemen-elemen ya, elemen-elemen lingkungan pengendalian dari perusahaan gitu ya. Dan apa saja tujuan utama perusahaan ya dalam untuk mengendalikannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sistem gitu ya, maka nantinya sistem itu selalu akan ada kendala gitu ya. Dan kendala itulah yang dikatakan dengan ancaman gitu ya. Dan ancaman ini semakin tinggi dia. Karena apa? Ya karena yang namanya pengguna sistem itu makin tergantung kan terhadap sistem. Kita mau misalnya menyelesaikan transaksi pembayaran harus input, ya inputnya kemana? Nggak bisa lagi manual, gitu kan? Nggak bisa lagi ke teller. Ya kadang teller menolak, gitu kan? Maka kita masuk kepada sistem, gitu ya. Tergantung sistem yang mana, gitu kan? Nah sehingga ketergantungan itu ya semakin meningkat ya, dan juga ancamannya juga semakin meningkat dalam beberapa tahun tersebut ya. Nah sehingga dalam hal ini baik itu server ya maupun juga komputer gitu ya. Nah ini semakin populer pada saat ini gitu ya. Server itu ya sangat tergantung gitu ya. Ya kalau kita misalnya apa ya menggunakan Livin Mandiri gitu ya, itu servernya di Bank Mandiri. Atau misalkan servernya BSI, kita punya ya di BSI gitu kan. Artinya server lah semuanya penggeraknya gitu kan. Mau kita bertransaksi misalnya apa gitu kan, mau naik taksi semuanya pakai aplikasi, server juga gitu kan. Mau bayar SPP, server juga aplikasi gitu kan. Mau bayar misalnya Shopee gitu kan, itu juga by server gitu ya. Nah itu menunjukkan server itu makin besar gitu ya peranannya gitu ya. Nah dan sehingga harus ada distribusi gitu ya, distribusi jaringan komputer terkait dengan menggunakan data ya oleh banyak user dan juga banyak jaringan gitu ya, yang dalam hal ini jaringan itu sudah tersentralisasi ya, sehingga ancamannya meningkat gitu ya. Nah itu. Dan secara historis gitu ya, itu banyak organisasi tidak memiliki sistem keamanan yang cukup gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau bicara sistem keamanan, maka sistemnya itu lebih banyak disediakan dari pihak luar gitu ya. Jadi disediakan pada pihak luar dan dengan alasan apa? Ya dengan alasan bahwasanya sering terjadi masalah gitu kan di komputer mereka. Kemudian juga pengendaliannya itu berimplikasi ya, berimplikasi kepada sentralisasi ya yang berbasis pada host gitu ya. Kemudian juga perusahaan ya tidak apa ya, tidak memiliki cukup data gitu ya untuk membuat suatu keputusan strategis yang dalam hal ini data digunakan ya sebagai alat untuk perencanaan strategis ya. Dan juga produktivitas gitu ya, dan juga cost pressure ya, penekanan biaya gitu ya. Ini banyak memotivasi pihak manajemen yang menggunakan banyak waktu gitu ya. Nah, ini permasalahan latar belakang kenapa ya dalam hal ini kebijakan memproteksi data bagi perusahaan itu banyak tidak optimal gitu ya. Dan sehingga meningkatlah ancaman gitu ya, threat gitu ya. Dan ancaman ini secara potensial gitu mengganggu jalannya sistem informasi akuntansi perusahaan gitu ya. Nah, sehingga kalau bagi auditor apa yang harus dilakukan? Ya, bagi auditor itu harus mengungkapkan gitu ya, apa saja sih bentuk-bentuk ancamannya, exposure namanya, ya. Kemudian apa saja dampaknya. Nah, jadi harus diketahui apa saja ancamannya yang disebut dengan exposure dan dampaknya bagaimana. Nah, ya, harus ada exposure dan impact gitu ya. Dan dihitung dalam jumlah kerugian dolar mata uang gitu ya. Jadi bukan hanya kerugiannya tidak terkuantifikasi ya, jadi harus terkuantifikasi dalam satuan mata uang gitu ya.
dan juga tingkat keyakinan ya sejauh mana ya ancaman itu terjadi harus dinyatakan dalam satuan persen. Nah ini misalnya kalau misalnya transaksi mobile banking berapa persen sih kira-kira mengalami gangguan? 2% ya, itu pun atau 0% gitu ya. 0% udah bagus sekali gitu kan. Berarti kita menggunakan aplikasi itu sangat aman. Ya kalau kita menggunakan aplikasi perbankan gitu kan boleh dikatakan aman lah ya. Kecuali kita passwordnya kita sebar sama orang lain. Nah, itu pasti tidak aman. Tapi pada prinsipnya sistem itu aman gitu ya. Jadi ada namanya likelihood gitu ya. Dan isu pengendalian dan juga keamanan penting gitu ya. Jadi perusahaan di sini mengakui gitu ya beberapa permasalahan yang dalam hal ini merupakan langkah positif ya untuk mencapai tujuan pengendalian yang baik. Termasuk di dalamnya adalah pengendalian apa ya berkaitan dengan ukuran baik itu ukuran sisi waktu yang digunakan oleh pegawai atau juga sisi pendidikannya ya atau juga berkaitan dengan pengetahuan pegawai gitu, terhadap sistem keamanan. Nah itu semuanya sangat tergantung pada hal itu. Gitu, ya. Jadi semakin sering pegawai itu dilatih gitu kan maka makin aman lah yang namanya sistem perusahaan begitu ya. Dan bagian IT gitu ya ini untuk mencapai tujuannya nah ini harus apa gitu ya ditekankan kepada bagian IT-nya bagaimana dia paham gitu ya kalau nggak paham ya bagaimana bisa melindungi sistem gitu ya jadi sistem itu bisa terlindungi dari ancaman apabila bagian IT-nya harus paham nah ini harus difokuskan oleh akuntan oke dan juga harus memahami dengan baik gitu ya prinsip-prinsip IT dan kemampuan dan juga risikonya ya nah ini maka dalam hal ini, gitu ya, kebijakan akuntansi dalam lingkup sistem informasi akuntansi perusahaan, gitu ya, itu mengendalikan ya bisnis organisasi, gitu ya. Jadi akuntan harus mendesain ulang ya keefektifan pengendalian dan juga masalah auditing dan juga review pengendalian ya untuk menjamin keefektifan. Nah ini dan pihak manajemen itu harus mengecualikan ya akuntan menjamin ya bahwasanya pengendalian itu sudah ya mencakup pendekatan proaktif ya untuk mengeliminasi ancaman dan juga pendekatan detektif ya korektif dan juga recovering ya dari ancaman tersebut ya dan ini dengan mudah ya dibangun ya pengendalian itu untuk menandai tahapan apa ya yang harus ditambahkan ya untuk mengantisipasi dari sebuah peristiwa yang terjadi ya dan akuntan ya dan juga pihak pengendali expert gitu ya itu merupakan sebuah keanggotaan ya jadi merupakan teamwork mereka jadi akuntan itu nggak bisa diabaikan juga jadi bukan hanya perspektif apa ya perspektif orang IT gitu ya tetapi akuntan diabaikan tidak gitu ya jadi akuntan itu bagian tim ya dalam mengembangkan ya atau juga melindungi sistem informasi perusahaan ya dan dalam hal ini, dalam situasi dinamik lingkungan bisnis pada saat ini yang begitu cepat kondisinya, ya, maka harus ada kreativitas ya dan juga inovasi karyawan ya. Dan maka dalam hal ini lingkup pengendalian meliputi yang dilindungi apa? Yang dilindungi pertama esensi dari aman tidak amannya sistem, ya esensinya apa? Ya tidak ada aset yang hilang, gitu ya. Artinya apa? Aset itu terlindungi. Ya, aset including data are safeguard, gitu ya. Artinya terlindungi, gitu ya. Kemudian apalagi, gitu ya. Ya, kemudian adalah pencatatan. Ya, jadi pencatatan itu aman. Kemudian apalagi keakuratan dan keandalan informasi yang dihasilkan. Ya, kemudian juga kelayakan, ya kelayakan laporan yang dihasilkan ya sesuai dengan standar, ya. Dan juga operasionalnya efisiensi. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan esensi pengendalian itu ya, meliputi 4 hal ini, 5 hal ya, 5 hal, dan juga 6 hal ini. Jadi pengendalian internal itu adalah sebuah proses ya. Kenapa? Ya karena merupakan apa ya bagian tak terpisahkan dari operasi perusahaan dan juga bagian integral dari aktivitas manajemen perusahaan ya. Ini yang perlu harus kita lihat. Jadi di sini bagaimana kita melihat pengendalian internal itu
itu logis gitu ya. Logis artinya terjamin lah ya, terjamin dari hal-hal yang kemungkinan ya adanya hal-hal yang tidak logis ya, seperti misalnya bersifat mahal dan sebagainya. Jadi lingkungan sistem pengendalian internal di sini mencakup juga ada punya keterbatasan. Nah, di mana yang namanya pengendalian internal itu bisa tidak efektif. Nah, untuk kriteria pengendalian internal tidak efektif, yang pertama adalah adanya keputusan yang jelek. Itu satu ya. Yang kedua itu adalah adanya kolusi orang dalam. Dan pengendalian internal ini tercapai tujuannya apabila antara satu dengan yang lainnya itu dapat mengurangi efisiensi, gitu ya. Dan pengendalian internal di sini merupakan fungsi dari tindakan preventif, ya, pengendalian preventif. Apa itu pengendalian preventif? Sebelum terjadinya peristiwa maka ada pengendalian. Tindakan detektif, apa itu tindakan detektif? Yaitu setelah adanya kejadian maka adanya problem maka bisa ditelusuri, ya, namanya tindakan detektif. Kemudian tindakan korektif. Tindakan apa itu? Tindakan perbaikan. Kalau sudah ada terkena problem gitu kan, maka koreksinya apa? Nah, jadi ketiga hal inilah ya yang kita lihat bahwasanya fungsi dari pengendalian itu meliputi ya tiga fungsi ini. Fungsi pengendalian preventif, fungsi pengendalian detektif, dan fungsi pengendalian korektif ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Cukup jelas ya? Nah, cukup jelas. Dan sifatnya pengendalian itu diklasifikasikan atas dua hal, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, jadi pengendalian umum meliputi apa? Ya, pengendalian secara umum desain. Ya, jadi kalau misalnya bank, bagaimana supaya pengendalian umumnya box ATM itu aman? Maka harus ada desain layout pagarnya, desain layout gedungnya gitu kan, ada CCTV gitu kan, ada pagar gitu kan, itu melindungi ATM supaya nggak dibobol orang gitu kan. Itu namanya apa? Pengendalian umum. Nah, ya, general control ya. Kalau dia pengendalian aplikasi, ya bagaimana sebuah orang yang bertransaksi di ATM itu gitu ya, itu aman. Gitu kan? Aman. Kemudian dalam hal ini akurat, lengkap, valid, otorisasi gitu ya. Ya, maka dalam sebuah box ATM itu harus ada orang bertransaksi di ATM harus ada password. Nah, itu kan wajib ya. Nah, itulah ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan konsep pengendalian secara umum ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Cukup jelas ya? Ya, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu sajalah ya. Saya sudahi. Selamat sore dan nanti bahannya boleh di-set ulang, bisa dilihat-lihat kembali ya. Baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.